Sudahkah engkau memperoleh kebenaran yang lebih mahal dari nyawamu? Dapatkanlah. Renungan harian 30 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Keberanian Para Reformator Radikal. Nats yang diambil Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Tahun 1520-an adalah hari-hari penting dalam dunia keagamaan. Martin Luther dinyatakan sesat dan dikucilkan oleh Paus Leo X pada tahun 1520. Luther menyelesaikan penerjemahan perjanjian baru dalam bahasa Jerman pada tahun 1522. Zwingli menghapuskan misa Katolik di Zurich pada tahun 1524. Terjemahan perjanjian baru karya William Tyndale dicetak oleh Peter Schoeffer di Worms pada tahun 1525. Dan pada tahun 1528, Balthasar Hammayer, seorang Anabaptis Austria, dibakar di tiang pancang di Wina. Reformasi sedang berkembang pesat, namun kaum Anabaptis yang mendahului para reformator selalu mengalami kekecewaan. Alih-alih menemukan rekan seperjuangan dalam pembelaan terhadap kebenaran, nenek moyang Anabaptis kita justru mendapati bahwa mereka berada dalam serangan penjepit dengan Roma di satu sisi dan para reformator di sisi lain. Alih-alih dianggap sebagai rekan kerja, kaum Anabaptis mendapati bahwa para reformator memandang mereka sebagai musuh. Pada tanggal 30 November 1525, proklamasi berikut menentang kaum Anabaptis diterbitkan di Zurich oleh kaum Zwinglian. Oleh karena itu, kami menetapkan dan merupakan keinginan kami bahwa mulai sekarang semua pria, wanita, pemuda, dan gadis tidak melakukan baptisan ulang, dan mulai saat ini tidak lagi mempraktekannya, dan bahwa mereka membawa anak-anak mereka untuk dibaptis. Sebab siapapun yang bertindak bertentangan dengan ketertiban umum ini, setiap kali hal itu terjadi akan dihukum dengan denda sejumlah perak, dan jika ada yang memberontak, mereka harus ditindak dengan keras. Karena kami akan melindungi yang taat dan menghukum orang yang tidak taat sesuai dengan yang pantas ia terima tanpa pengampunan lebih lanjut. 5 tahun kemudian, tindakan yang lebih keras diadopsi dan diumumkan, dan hukuman mati pun dipastikan. Dekret tersebut antara lain menyatakan, kami akan menghukum kaum Anabaptis dengan hukuman mati bersama dengan mereka yang menyetujui atau mengikuti mereka. Kaum Anabaptis menjadi sasaran penganiayaan yang tidak manusiawi yang tidak dapat digambarkan, baik oleh Roma maupun para reformator. William Jones menulis History of the Christian Church pada tahun 1826. Dalam volume pertamanya, Jones menyajikan bagian menarik yang mengungkap perlakuan kejam, bejat, dan jahat yang dilakukan terhadap nenek moyang kita. Mereka dicambuk di muka umum, ditarik pada tumit melewati jalan-jalan kota, disiksa hingga seluruh tulang tubuh mereka lepas dari sendi, gigi-gigi mereka dicabut, hidung, tangan, dan telinga mereka dipotong. Duri-duri tajam ditusukkan ke bawah kuku-kuku mereka, disiksa dengan timah cair yang disiramkan ke tubuh telanjang mereka. Mata mereka dicungkil, anggota tubuh mereka dipotong, dimasukkan ke dalam tambang-tambang, dijepit di antara batu, dilempari batu sampai mati, dan dibakar hidup-hidup, dilempari dari gedung-gedung tinggi, dipenggal, dibekap dalam tempat pembakaran kapur, ditusuk badannya dengan tombak yang tajam, dibinasakan melalui kelaparan, kehausan, dan kedinginan, dibuang ke binatang buas, dipanggang di atas besi-besi dengan api kecil, dibuang bertumpuk-tumpuk ke laut, disalibkan, digores sampai mati dengan cangkang tajam, dikoyak-koyak oleh dahan-dahan pohon, dan dengan kata lain dihancurkan dengan berbagai cara yang dapat dipikirkan oleh kebencian yang paling jahat. Sejarawan Baptis Thomas Armitage mengutip dari catatan kota tempat terjadinya kemartiran dengan cara dibakar. Berikut kutipan langsungnya. Beberapa pengeluaran kota untuk melaksanakan eksekusi Peter ditemukan dalam catatan kota sebagai berikut. Sejarawan Baptis Thomas Armitage mengutip dari catatan kota tempat terjadinya kemartiran dengan cara dibakar. Berikut kutipan langsungnya. Beberapa pengeluaran kota untuk melaksanakan eksekusi Peter ditemukan dalam catatan kota sebagai berikut.
dibayar kepada Master Gernancy untuk pembakaran Peter Sager 20 siling, untuk tali dan tiang 10 siling, untuk susah payah sang algojo 28 siling, untuk penjaga khusus di kota selama eksekusi berlangsung 17 siling, 6 fening di benteng 9 sol, untuk manik-manik 14 siling. Bahan bakar pastinya membutuhkan biaya yang besar karena digunakan sebanyak 12 gerbong. Bersamaan dengan catatan yang mengerikan ini, terdapat 2 pengeluaran lain, 28 takaran anggur untuk pesta dansa di gedung pengadilan untuk menghormati council. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyimpan kebencian di dalam hati kita. Sikap anak-anak Tuhan adalah seperti yang ditunjukkan oleh Stefanus dalam kemartirannya. Dia berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Namun, ketika kita mempertimbangkan harga yang telah dibayar oleh nenek moyang kita yang beriman baptis untuk memberi kita kebebasan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan firman-Nya yang berharga dan perintah hati nurani kita sendiri, kita dihadapkan pada warisan indah kebenaran yang kita miliki. Kita tidak berani menyia-nyiakan kebenaran secara sembarangan dengan menggabungkan diri dengan kesalahan. Hanya rasa tidak berterima kasih yang memungkinkan kita masuk ke dalam upaya ekumenis saat ini. Tentu saja kita harus berdiri dalam posisi terpisah bagi Tuhan dan menjauhi kesalahan. Jawaban kita atas pertanyaan Yehu di 2 Tawarik 19 ayat 2. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Marilah kita hari ini bersyukur kepada Tuhan atas warisan kekudusan kita. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Poin pertama, tahukah Anda bahwa sepanjang sejarah manusia tidak ada kelompok manusia yang dianiaya lebih kejam dan lebih biadab daripada kaum Anabaptis? Silakan baca ulang pernyataan sejarawan William Jones dalam bukunya History of the Christian Church. Semua cara penyiksaan yang bisa dipikirkan oleh manusia telah digunakan untuk menyiksa Anabaptis sepanjang sejarah. Apa sebab iblis begitu membenci mereka? Jawabannya ialah kaum Anabaptis berdiri teguh di atas Alkitab dan mereka tidak pernah melakukan kekerasan apapun. Saya berusaha membaca sejarah tentang mereka dan mencari tahu doktrin yang mereka pegang yang menyebabkan mereka dianiaya sedemikian rupa. Akhirnya saya bahagia menjadi salah satu dari mereka. Poin kedua, barang apakah yang paling mahal bagi seseorang di dunia ini? Saya yakin adalah barang yang ia berani bayar dengan nyawanya. Mengapakah kaum Anabaptis rela tanpa melawan dibakar dalam api? Bahkan ada yang saat dibakar sambil bernyanyi. Ketika Felix Mens, usia 22 tahun, dibawa menuju perahu untuk ditenggelamkan lewat depan rumahnya, ibunya dari balkon teras berseru, "Felix, kuatkan hatimu, kita ketemu di sorga." Mereka telah memperoleh pengajaran atau doktrin yang alkitabiah, dan mereka telah mengimaninya dan telah lahir baru. Ketika pemimpin gereja yang tidak lahir baru bahkan dikuasai iblis memaksa mereka ditinggalkan pengajaran yang telah menyelamatkan mereka, mustahil mereka mau menyangkal iman mereka. Poin ketiga, jika Anda tidak mencari tahu doktrin apa yang diimani para Anabaptis sampai mereka sanggup dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan dan disiksa amat dahsyat, maka Anda bukan seorang yang mencintai kebenaran. Sira-sira dari Ethiopia menempuh jalan lebih 4.000 km ke Yerusalem untuk mencari kebenaran. Saya sudah pindah banyak gereja, tetapi ketika saya mendengarkan pengajaran yang dipegang oleh kaum Anabaptis, saya tertegun, hati saya bergetar, dan akal sehat saya berkata ini yang benar. Terlebih setelah saya sungguh-sungguh belajar, bertanya sepuas-puasnya, akhirnya hati saya menjerit. Inilah kebenaran yang sesungguhnya yang diperlukan oleh setiap orang. Semoga Anda memperolehnya juga. Demikian renungan hari ini 30 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.